semuanya, balik lagi dengan aku Grace. Saya Edward Sitorus Di Edward Sitorus Papua Channel. Nah, kita selalu ingin ngajakin orang-orang yang sangat menginspirasi untuk ngobrol bareng kita ya Pak. Dengan harapan teman-teman yang di rumah yang lagi berjuang atau teman-teman yang lagi juga bertugas itu mendapatkan inspirasi atau motivasi dari orang-orang kita yang kita ajak ya Pak. Kita nih Pak bakal ngobrol-ngobrol sama salah dua purnawirawan dari Batalion Cavalry 5 yang ada di Palembang. Kenapa? Jauh banget sih ke Palembang? Jadi gini nih awal mulai ceritanya nih ya. Kita kan sering nih ya mengunjungi batalion-batalion yang ada di Pulau Jawa. Batalion 1 Di Jakarta. Batalion 2 Di Ambarawa. Batalion 4 Di Bandung. Nah, terus ada yang komentar, Pak, jangan di daerah Jawa terus dong, katanya gitu kan. Tolong Sekali-sekali review dong. coba dong ke batalion yang jauh, yang di coba batalion 5 deh Pak, katanya gitu. Akhirnya Papa coba cari kan. Papa coba cari siapa ya yang mau kita ajak ngobrol-ngobrol. Ketemulah sama salah dua ini, Bapak Purnawirawan. Kenapa sih kita ambilnya Purnawirawan? Kenapa nggak yang muda-muda? Karena menurut kita Purnawirawan itu tuh udah banyak banget inspirasinya, dan dia bakal banyak banget ngasih motivasi buat yang di bawah khususnya Papa kan. Papa juga terinspirasi dong. Betul. Nah, salah dua ini, yang pertama nih Pak, Bapak ini itu dia akan bercerita tentang tugas-tugasnya dia, itu pasti, dan dia akan menunjukkan Jangan. ya oke, intinya adalah dia akan menunjukkan sesuatu yang nggak dipunyain sama semua orang, khususnya nggak semua tentara, bahkan nggak tahu ya jenderal punya apa enggak, kita juga nggak tahu ya, kayaknya nggak semua jenderal punya juga, tapi Bapak ini punya, bahkan Papa juga nggak punya ya. Jangan kasih tahu. Ya pokoknya kita jangan kasih tahu. Pokoknya nggak semua jenderal, nggak semua tentara ini punya sesuatu ini, tapi Bapak ini punya gitu, dan dia akan langsung menunjukkan untuk teman-teman semua. Keren deh pokoknya. Terus yang kedua ini dia ketua paguyuban Cavalry yang ada di Jambi. Keren kan? Kakak tuh penasaran maksudnya tuh kayak apa sih yang dilakukan oleh paguyuban Cavalry ini, dan apa itu paguyuban, untuk apa gitu kan. Kita bakal langsung ngobrol-ngobrol sama mereka langsung aja ya. Sama dua orang senior saya, sesepuh Cavalry yang sudah menyelesaikan tugasnya di satuan Cavalry dan sekarangnya sudah purnawirawan. Betul. Yang pastinya ini ceritanya bakal sangat-sangat misterius dan keren. Penasaran? Ini dia. Nah, Pak, ini dia nih Pak. Kita sudah bersama dengan purnawirawan anggota Cavalry yang sangat membanggakan dari Yuan Cav 5. Iya. Ada dua bapak. Bapak senior kita ini yang sudah siap. Hormat Pak. Ngobrol-ngobrol santai dengan kita di sore hari ini. Ya, coba Pak, boleh perkenalkan diri dulu Pak. Dimulai dari Bapak yang pakai kaos loreng, boleh. Masih 17 tahun ya Pak? Masih dinas nih. Ya, nama saya, mohon izin, nama saya Sugeng Sutibyo, lahir tanggal 12 bulan Juni tahun 1950. Jadi sekarang sudah umur 70 tahun. 6 bulan lagi 71 tahun. Saya masuk tentara tahun 70 di Kodam 5 Jaya, Jakarta waktu itu. Karena ada pengumuman, saya yang cita-citanya pengen naik tank gitu. Pas daftar, kita diterima, akhirnya diterima di Batalion Cavalry. Ya. Terus langsung dididik di Bogor, di Dikip 3 Siliwangi Bogor selama 3 bulan. Habis 3 bulan selesai, langsung diangkut ke Pusdikap Purabaya Padalarang Bandung. Jam 5 pagi ada musik dari Pusdikap menjemput kita, sehingga kita bikin senang-senang supaya tidak ngantuk, langsung ke Pusdikap. Setelah sampai sana, apel selesai, langsung pembersihan Kapolrap. Tapi kemudian makan pagi, langsung berangkat lagi latihan untuk penyematan baret.
Nah, terus besoknya baru kita diberi kesempatan untuk memakai baret cavalry oleh dan Mujdikap Kolonel Darmojo Sidik. Nah, baru itu baru senang kita pakai baret hitam naik tank gitu. Nah, cita-cita saya akhirnya tercapai jadi cavalry. Akhirnya saya dikirim ke Batalion Kavaleri 5 Palembang. Apa perintah komandan kita laksanakan. Akhirnya kita tugas daripada pengabdian di militer 39 tahun sampai sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat. Kalau kita menuruti perintah dari atasan akhirnya ringan daripada gerutu dilaksanakan. Akhirnya kita jadi penyakit. Nah, kalau kita menurut perintah dari komandan tidak akan jebloskan kita. Akhirnya kita turuti. Alhamdulillah sampai 39 tahun mengabdi kepada negara dan bangsa. Nah, saya menganjurkan pada generasi muda apa yang diperintahkan oleh atasan, komandan, jangan gerutu, laksanakan dengan baik. Yang tua aja bisa, apalagi yang muda lebih bisa lagi. Itu saran saya. Karena ini dibentuk adanya paguyuban, saya sangat bangga sekali. Sehingga temu kangen daripada senior, junior, kembali waktu di batalion bisa ketemu lagi. Ini supaya paguyuban ini tetap dilaksanakan dengan senang hati, supaya tidak berat. Ya, Bapak masih umur 70 tahun, tapi masih memorinya masih bagus ya Pak ya? Alhamdulillah. Sampai detail-detailnya masih diceritain loh Pak. Sampai jamnya, wah salut saya sama Bapak loh Pak. Nah, ngomong-ngomongin paguyuban Pak. Coba Pak Fadullah nih sebagai apa tadi? Ketua Paguyuban Kavaleri di mana? Jambi. Di Jambi. Coba Pak ceritain dulu awal mulanya nih Pak. Perkenalkan dulu nama, perkenalkan nama dan lain-lain, terus baru ceritakan tentang Paguyuban Kavaleri yang ada di sana Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita, khusus kepada Bapak Dir. Salam Kavaleri. Salam Kavaleri. Izin Wadir, nama saya Fadlullah. Lahir tahun 60, tepatnya di ujung Pulau Sumatera, di Aceh. Terus kemudian sudah berkeluarga, anak 2. Saya ini adalah kebetulan orang Kavaleri asli, murni saya. Kenapa saya katakan demikian? Tahun 84 setelah saya lulus kuliah di Syah Kuala, dengan 9 orang saudara saya, teman-teman dari ada Pak Ci, ada Mak Ci, ada Ayah, yang masih dalam satu tim kami. Beliau itu ingin mendaftarkan diri menjadi tentara pada saat itu. Saya pada saat itu di Syah Kuala itu sedang baru selesai wisuda. Jadi datang beliau itu 9 menyampaikan kepada saya kepingin masuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini lewat Citra TNI. Jadi beliau minta izin kepada saya untuk membuat surat persetujuan. Artinya begini, minta izin gimana caranya kita supaya bisa jadi warga Banda Aceh untuk mendapat kartu penduduknya. Kebetulan ada saudara di situ. Terus kemudian ke Dukcapil untuk ngurus surat kenal lahir pada saat itu. Dari 9 saudara kami yang ikut seleksi pada saat itu, salah satu di antaranya adik makcik saya. Beliau menyampaikan, abang ikut juga. Oh, saya tidak berminat pada saat itu. Saya tidak berminat, saya bilang biar adik-adik aja kami support, kami kasih, kami antar, saya bilang ke Ajen, ke Kodam Iskandar Muda pada saat itu. Insya Allah ikut saja, saya bilang, saya berdoa. Jadi si adik saya itu satu selalu memohon kepada saya, abang masuklah. Dengan izin Allah, izin Tuhan pada saat itu, tapi saya katakan sama beliau, kita berjanji, orang tua semua tidak boleh tahu bahwa saya masuk tentara. Akhirnya ikut seleksi. Jadi 9 orang saudara saya itu semuanya gugur di akademik, gugur di psikologi, gugur di JAS, gugur di kesehatan. Nah, alhamdulillah dengan izin Tuhan saat itu saya berangkat satu. Jadi singkat
akhirnya kami di Trapus, di Transito Pusat itu, di Lembang, di seluruh Indonesia sudah berkumpul di situ. Kami kebetulan kena gelombang pertama, alhamdulillah. Terus kemudian seleksi, kemudian lulus saya, alhamdulillah dari sekian orang, kami dari Aceh cuma ada 3 yang lulus pada saat itu. Kenapa saya bilang saya murni kavaleri? Begitu saya lulus di tingkat nasional, di pusat, di Panpus itu, saya langsung dibawa ke Pusdikaf di Padalarang, di Pusdik kita sendiri. Jadi kami basisnya, diktuknya di kavaleri saya. Kemudian kecabangannya di kavaleri saya. Dan alhamdulillah lari kita ke paguyuban ini. Saya sempat menghadap Bapak Dandrem beberapa saat yang lalu. Untuk pada saat momennya hari ulang tahun kavaleri tanggal 9 Februari kemarin, ingin saya bilang semua warga kavaleri yang pernah tinggal dan duduk mengecap pendidikan di Pusdik Giling Wesi itu, kita hari ini mungkin momen tepat ini kita sama-sama berdoa kepada leluhur kita, pendiri kita, kepada saudara-saudara kita yang sedang bekerja bertugas sekarang ini. Saya bilang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya bilang. Dan harapan kami, doa kami kepada bangsa dan negara ini, khusus kavaleri, saya bilang. Cuma pada saat itu ada satu kendala, saya bilang mungkin itu adalah ujian dari Allah. Kita sedang menghadap ini pasca Covid. Komandan Korem, salah satu pejabat negara di sini, saya bilang itu yang harus mengakomodir tentang ini, tentang Covid ini. Pemerintah, Pak Gubernur, Danrem, Pertahanan, Kapolda, untuk keamanan, nggak mungkin kita lakukan hal ini. Kebetulan beliau juga baru telekonferensi dengan pimpinan kita, Bapak Kasat sama Panglima pada saat itu, tentang bicara masalah khusus tentang COVID ini. Jadi pada saat itu saya langsung mengambil kesimpulan. Saya bilang sama teman-teman, saya izin mungkin karena di masjid kita lakukan, kita berdoa saja untuk saudara-saudara kita ini yang sedang berulang tahun, saya bilang. Cuma akhirnya karena kebetulan saya waktu itu juga pernah jadi komandan kompi markas di Korem, pernah jadi kabintal di Korem. Akhirnya saya bilang daripada nanti orang bertanya dan masalah, saya bilang akhirnya saya pindahlah ke tempat kami. Kebetulan ada ruko, ada ini. Akhirnya semuanya kavaleri yang ada di Provinsi Jambi hadir, alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada tanggal 9 kemarin kami sudah berdoa. Kita serahkan doa itu, kita serahkan kepada Allah, beliau limpahkan, curahkan kepada kavaleri Angkatan Darat, terus kemudian khususnya kepada sesepuh-sesepuh kita, baik yang masih bertugas maupun sudah meninggalkan kita, insya Allah. Terus kemudian diberi kesehatan, kekuatan kepada keluarga yang masih berada di tengah-tengah bangsa ini untuk melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Terus kemudian kami juga di Provinsi Jambi sudah bertekad, bahkan kami tetap eksis. Semua saudara-saudara kita yang sudah ikut menjadi guyup ini, insya Allah nanti akan kami tarik anak-anaknya. Bukan nanti akan kita bergerak dengan FKPPI, dengan Pepabri lainnya, insya Allah nanti akan kita berbuat apa harapan-harapan kita ke depan. Pak, tadi di tengah-tengah Pak Fadullah ngomong, ngobrol-ngobrol nih cerita-cerita tentang yang keren banget ini. Pak Sugeng ini lagi sibuk nih nyiapin sesuatu. Apa Pak? Ada yang mau tunjukin Kak Pak? Foto mungkin atau apa tadi di belakang Bapak? Oh, mohon izin tambahan Pak Dir. Baret pertama kali yang disematkan oleh dan Puskap dan Pendidikan. Ya. Tahun 1970. Waktu Bapak masih Perada pertama, Pak? Yeah. Belum pakai Perada, masih tanda pelajar. Oh. Coba Pak, boleh dipakai nggak Pak? Coba dipakai. Apa masih gagah kelihatannya, weh? Coba Pak. Karena duluan pakai baret daripada pangkat. Oh iya. Sudah enggak anu lagi, enggak. Apa? Coba pakai. Aduh. Itu dari tahun 70 ya Pak, masih awet ya sampai sekarang ya? 70. Oh ya. Keren. Terus apa lagi Pak? Tadi kayak Bapak sibuk banget, banyak banget barang. itu, itu apa Pak? Ini helm sejarah ini. Helm.
Itu dari tahun berapa, Pak? Masih pantas nggak pakai helm nih? Masih, wah gagal. Masih Helm dari ini Itu helm tahun berapa, Pak? dari Surabaya. Helm tahun Masya Allah. itu juga. Tahun 70. Wah, itu Tahun 70. Wah, keren. ada lagi ya. Masih kayak umur 17 tahun nih, Pak, kalau pakai helm itu. Itu adalah Tentang tempat nomor pendidikan saya tunjukin ke kamera, Tahun Pak, 70. semuanya, Pak. tahun Nomor. 70. Ya, nomor siswa. Nomor pelajar. Nomor pelajar Masih ada nomor pelajar. Berapa, Pak? 7323. Wah, keren. Kok masih disimpan ya? Terus apa lagi, Pak? Coba tunjukin lagi. Ini 2 kali ikut saya pendidikan Catam, 2 kali pendidikan Caba, karena yang Caba sekali dipinjam anak buah. Pendidikan Capa tahun 90-91 ini ikut. Operasi ke Timur tahun 1979 ikut juga. Termasuk ini ikut ini. Dipakai untuk makan di sana, Pak. Panjang banget perjalanan rantangnya ya, Pak. Terus apa lagi? Oh, itu botol minumnya ya, Pak ya? Botol minum. Plus. Ini selimut masih ada. Oh. Masih dipakai, Pak? Masih dipakai? Masih. Kalau kangen pakai. Oh, iya. Kalau enggak kedinginan enggak dipakai. Iya. Wah, Ada namanya lagi, ada nomornya, selimutnya. 141. Ini Opel. Tarif. Wah, kopel zaman dulu tuh. Sehari Opelnya dipinjam anak buah enggak balik lagi jadi hilang. Oh. Wah. Iya. Keren. Ini adik saya. Oh, ada Bapak yang nomor berapa? Bener nih, Pak, itu ada Kurang Bapak. naik, kurang naik. Nah, Ada kembar, Pak ya? Ya, Itu ganteng banget sih, Pak. Umur berapa itu? 18. Oh, umur 8. Itu Bapak atau ada Bapak beneran sih? Iya, umur 18 tahun. Ini baru pakai baret, baru pakai Prada. Nah, ini terus foto. Di pas Sugeng waktu masih pucuk. Helmnya masih berat, masih lama Pak, besar anunya. Helmnya. Ini juga masih awet ya. Iya, keren Pak. Keren Pak Sugeng. Masih nyimpen ya, Pak. Iya. Saya mau nanya, kenapa Bapak masih suka nyimpen barang-barang yang lama gitu? Alasannya kenapa? Untuk sejarah. Sejarah ya. Untuk sejarah. Ya. Kemarin anak-anak saya kumpulkan bahwa umur kamu dengan peralatan ini masih tua ini, kamu belum lahir, ini sudah ada. Iya. Keren Pak, masih nyimpan. Jadi kalau kangen tinggal buka-buka aja ya Pak ya. Nah, iya. Keren banget ya Pak ya. Ternyata cover itu sangat membanggakan sekali ya Pak ya. Memang dulu sebelum jadi tentara, cita-cita saya pengen naik tank. Naik tank. Akhirnya tank ya Pak. Laksana bisa nyupir tank, bukan naik tank lagi, nyupir tank. Karena kita tuh masuk tentara dididik disiplin, adalah cavalry kan dinyatakan disiplin seluruh pasukan. Sebagai contoh, apapun perintah dari atasan yang benar tetap kita ikuti. Karena mengikuti perintah nggak berat. Kalau kita mengikuti perintah atasan dengan ngoceh, tapi tambah penyakit. Karena masih dilaksanakan juga. Komandan perintah kita tidak akan merintahkan yang salah, pasti yang benar. Itu pun kita ikuti. Alhamdulillah, jadi tentara 39 tahun bisa menyicipi gaji pensiun sampai sekarang. Mungkin amanah kami sampaikan kepada para pejuang yang sekarang lagi bertugas. Pertama, jaga kesehatan. Kemudian yang kedua, kebersamaan, kekompakan kita yang harus betul-betul dipelihara. Kemudian yang berikut, amanah. Amanah yang mesti dijaga. Ya, yang menurut saya itu sangat penting. Kemudian kekompakan kita sebagaimana yang tersirat di dalam bentuk
roda atau ban, karet. Jadi satu komponen dia berputar, punya angin. Kemudian ada bogie wheel, ada front axle, sehingga bergerak rantai dari mata satu, mata kedua, sampai dia berpindah satu tempat ke tempat lain. Makanya saya katakan, saya mohon izin kepada kita, jaga kekompakan, jaga kebersamaan, pelihara amanah. Insya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu bersama kita. Kavaleri jaya, kavaleri kita bangga. Insya Allah, saudara-saudara kami semuanya akan jadi pemimpin. Kita berharap besok, kapan, ya dari kavaleri akan jadi pemimpin-pemimpin besar, insya Allah. Saya mungkin itu, jaga kompak kebersamaan kita. Sulit kita. Ya, Salam Pak. kavaleri. Salam kavaleri. Bapak berdua hebat ya, bisa Iya. sukses selama jadi prajurit, dari prajurit 2, prajurit 1, siapa lagi Pak? Kopral 2, Kopral 2, Kopral 1, terus sersan baru setaba, sersan 2, sersan 1, sersan kepala, pelcapa, leda, letu, kapten. berapa kali naik pangkat Pak? Keren, Pak. 12 kali. 12 kali. Aduh, kalau udah kaki udah jenderal, udah jadi kasat itu. Luar biasa. Tapi yang saya banggakan ini dari Prada sampai Kopral 1 hidupnya di pos monyet. Kata pulang malam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Terima berdua. kasih. Terima Bapak berdua kasih. juga jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Yang happy saja, jangan Ya. cari pekerjaan yang bikin pikiran pusing lagi. Iya. Bapak tinggal menikmati hidup. Sudah 70 tahun, sudah selesai, sudah sukses. Bagaimana melanjutkan kepada generasi saja. Salam buat semuanya di sana, Salam Pak. hormat buat ibu, buat anak, semua keluarga. Iya. Terima kasih. Makasih Pak, sampai ketemu. Sampai ketemu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!